Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Al-Fatihah. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Saya tahu Apa? tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Wah, tepuk tangan sama Pak. Kemarin berarti udah belajar dong ya? Udah dong, Bu. Bagus, keren-keren pokoknya murid ibu, pokoknya keren-keren banget. Oke, mungkin ada yang tahu jujur itu apa? Saya Ayo. jujur itu omongannya sesuai fakta, bisa dipercaya. Betul sekali. Sebelum kita maju lebih jauh tentang jujur, apa itu jujur, apa itu amanah dan istiqomah, Ibu akan memberikan satu video. Nanti Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi apa sih itu videonya, tentang apa, nilai-nilai di dalam video tersebut apa, seperti itu ya. Oke, siap teman-teman? Siap. Oke, kita tonton video yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lama menunggu ya. Iya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyeleksian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Loh, kok? Yuk, di mana lu? Di sini aja gue. Emang boleh makan di sini? Gak boleh sih. Yuk, tanaman lu gimana? Tanaman gue sih udah segini. Wih, gile. Jago juga lu nanamnya. Kalau lu? Gue sih baru 1,5 meter. Oh. Kalau Iseng gimana? Gak tahu dah. Tanaman gue sih udah segini. Gue sih baru 1,5 meter.
Assalamualaikum. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Gimana teman-teman setelah melihat video yang tadi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau gimana? Coba gimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Mulai dari mau siapa dulu ya? Uji dulu. Menurut saya gini, itu kan diberi amanah, ya kan? Iya. Diberi amanah tentang kejujuran menanam. Tapi 2 anak itu bersekongkol, ya gimana ya? Kayak berkolaborasi untuk jujur-jujuran menyayangi temannya sendiri. Ya. Dan akhirnya kejujuran itu waktu bapaknya bilang kalau itu sudah direbus, bukan benih aslinya. Jadi kejujuran itu tampak waktu sudah berkumpul lagi di diskusi tadi. Dan yang menang pastinya Isa. Kemudian selanjutnya gimana? Tanggapan saya menurut dari video tadi itu kejujuran itu harga mahal. Karena kita itu menjadi orang jujur itu pasti akan disegani semua orang, dipercaya oleh semua orang. Apalagi kalau dikasih tanggung jawab sebagai ketua OSIS seperti itu, kita harus benar-benar. Kemudian Ita, gimana pendapatnya setelah melihat video tadi? Kalau menurut saya jujur itu sangat penting. Setiap orang yang jujur itu berarti hebat. Iya. Terus Menurut saya sendiri, kita belum tahu bagaimana akhir dari kejujuran kita, meskipun kita merasa itu tidak mengenakan, baik kita mengatakan apa adanya saja dan melihat akhir dari yang kita lakukan itu gimana. keren, tepuk tangan dulu dong. Biasa sekali ya jawabannya, tanggapannya bagus sekali, benar semuanya. Benar sekali apa yang dikatakan Ita tadi, gimana itu jujur itu adalah hal yang berharga. Kemudian gimana tadi jujur meskipun kita belum tahu nanti akhirnya gimana, atau kita kalau bicara jujur nanti kita hancur atau bagaimana, kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Tapi kita akan sudah dinaskan bahwa orang jujur itu akan selamat. Seperti itu. Tadi ada perumpamaan bahwa jujur itu apa tadi? Berharga, hebat. Karena kenapa mau jujur itu berharga dan hebat? Karena ketika jujur itu tidak semua orang bisa jujur, tidak semua orang bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Karena ketika kita jujur belum tentu orang lain menerima kejujuran tersebut, seperti itu. Tapi ketika kita tidak jujur, yang nantinya akan bahkan menyebabkan bukan diri kita saja yang akan mengalami kesulitan, tapi bisa saja orang lain akan mengalami kesulitan hal yang serupa bahkan lebih karena ketidakjujuran kita. Maka dari sini jujur itu sangat penting. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak berbohong? Pernah dong ya, pernah dong. Pernah. Nah, kalau berbohong itu gimana rasanya? Deg-degan kan? Nah, karena kenapa kalau deg-degan? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu Karena nggak? kita menyimpan Takut ketahuan betul sekali. Lebih tepatnya adalah karena ketika kita berbohong, itu hati kecil kita menolak, hati nurani kita menolak. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita berbohong, kita tidak berbuat jujur, karena kejujuran itu letaknya ada di hati nurani. Meskipun kita terbiasa bohong atau meskipun kita terbiasa tidak melakukan suatu kebenaran, tapi pasti hati nurani kita menolak. Pasti ada, ini salah deh. Oh, aku kok nggak tenang sih,
bicara seperti ini, oh aku kok nanti gimana ya, kita pasti meskipun itu akan terlupakan, tapi sekali kita berbicara bohong, nanti kita akan merasakan, aduh hati ini kok gak enak sih, kayak gitu kan. Dan itu ketika menumpuk betul yang apa dikatakan tadi akan menyebabkan penyakit hati. Jadi kalau kita sebaiknya jujur seperti itu. Ini sesuai dengan dalil dari hadis Nabi yang berbunyi, Anabillah ibn Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Kembali lagi seperti yang dikatakan Mbak Umi, kita itu nggak tahu endingnya itu seperti apa. Kita tuh nggak mungkin kelihatannya kita itu jujur di sini tapi kok menyakitkan, atau kita merasakan, aduh tapi kok aku jujur kok kayak gini gitu ya. Itu tapi kita tidak pernah tahu akhirnya. Dan tapi yang kita tahu dari dalil hadis tersebut, kita tahu bahwa endingnya adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan itu adalah surga. Dan disinilah kenapa jujur itu sangat penting. Dan ada ungkapan jujur itu hebat. Benar, karena jujur itu tidak semua orang bisa melakukan kejujuran dimanapun berada. Mungkin bisa jujur di sini, tapi tidak bisa jujur di situ karena memang banyak tekanan dari manapun. Jadinya, tapi kalau nanti aku jujur takut gimana kan, misal ada orang melakukan kesalahan seperti itu tadi dalam film tadi, dia kalau mau jujur tapi kok nanti takut dimarahi, udah 1 bulan loh bijinya kok nggak muncul, kok nggak tumbuh seperti itu ya, dia kan takut, dalam hatinya takut. Tapi mau gimana pun, apapun hasilnya, yang penting saya jujur. Dan apa hasilnya tadi? Dia malah menjadi ketua OSIS karena berkat kejujurannya tersebut. Seperti itu ya. Dan ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ayo kita baca sama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Coba Mbak Puji diartikan. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 42. Surat Al-Baqarah ayat 42. Surat kedua ya. Surat kedua. Nah, di dalam surat ini menjelaskan bahwa jangan mencampur adukan antara kebaikan dengan kebatilan atau kebatilan dengan kebaikan. Seperti yang ada di materi tadi tentang jujur, kita tidak boleh mencampur adukan kebatilan, karena memang jujur itu harus ditegakkan. Meskipun mungkin kejujuran itu sulit atau kejujuran itu buruk, tapi bagaimanapun caranya kita tetap harus menegakkan kejujuran tersebut. Kemudian di sini ibu mau teman-teman membuat sebuah drama kecil tentang jujur. Terserah nanti gimana. Nanti berkelompok teman-teman membuat drama kecil, drama pendek, nggak usah lama-lama, cuma durasi, pokoknya intinya sudah ada seperti itu. Nanti dipresentasikan di depan, kita akan membahas ya bagaimana nanti hasil tentang drama yang akan kalian buat. Bella, Viva, Lina, dan Levi adalah 4 sekawan. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Pada suatu hari, Lina kehilangan dompetnya di sebuah taman dan menanyakan kepada Stella dan Viva apakah mereka berdua melihat ada dompet yang terjatuh kebetulan berada di taman yang sama dengan dirinya. Tapi kedua temannya itu tidak melihatnya. Stella, Diva, dompetku hilang. Apakah kalian melihatnya? Sepertinya dompetku jatuh di taman ini. Tidak, aku tidak melihat ada dompet yang jatuh di taman.
Iya, aku juga tidak melihatnya. Apakah di dalam dompet itu berisi banyak uang? Tidak banyak sih, tapi banyak orang berharga di dalamnya. Apa kamu benar tidak melihat dompet Gina? Setahu kamu yang terakhir dari kita aman. Jadi kamu menuduh aku. Aku tidak menuduhmu. Kami hanya ingin memastikan saja apakah kamu melihatnya apa tidak. Itu saja kok. Kalau kamu tidak menuduh, nadanya jangan seperti itu dong. Ya sudah tidak usah dibahas lagi. Mungkin dompetku tidak jatuh di taman. Lagian kalau jatuh, Stella pasti menemukannya dan mengasih tahu ke aku. Ya, betul itu. Ya sudah malam. Mari kita pulang. Ayo. Ketika mereka beranjak melangkah kapitan dan pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba Revi muncul dan menanyakan apa yang kawan-kawannya lakukan di sini. Kalian sedang apa di tempat ini? Baru ada apa saja. Kamu ini ada-ada saja. Ya biasalah, sesama teman kita kan saling kumpul dan ngobrol. Oh ya, tadi aku menemukan dompet ini terjadi di taman. Apakah ini ibu? Iya, Revi terima kasih. Terima kasih, Revi. Ada yang bisa menambahkan atau mengomentari apa yang kita simpulkan, apa yang kita dapat dari drama dari Stella DKK ini gimana? Ayo, mungkin Revi gimana? Kalau menurut saya dari drama dompet tadi itu kan bukan hak kita. Kita Iya. harus jujur mengembalikannya. Dengan itu kita bisa mendapat kepercayaan dari teman kita dan teman kita bisa jadi lebih banyak. Keren banget. Ada yang lagi mau menambahkan? Ayo, angkat tangan. Bu, Ayo, jika ingin memiliki ketentraman hidup, tidak usah memberi kesalahan terhadap orang lain. betul sekali, keren. Selanjutnya ada lagi nggak? Ayo, sudah? Bu, Ayo. dari drama tadi yang kita tampilkan, saya mengambil kesimpulan bahwa dompet itu tidak seberapa bernilainya, tetapi kejujuran yang sangat bernilai. Benar sekali, kejujuran itu sangat penting. Dengan kejujuran, kita akan mendapatkan kepercayaan dari teman. Dengan kejujuran, kita mendapatkan ketentraman hati. Dengan kejujuran, kita mendapatkan memiliki kelebihan bahwa kejujuran tersebut adalah hal yang paling berharga. Bisa saja tadi ketika Revi tidak mengembalikan dompetnya kepada Rina, bisa saja nanti ketika ketahuan, nah gimana tadi? Mungkin bisa saja Rina akan memusuhi atau akan marah ya pada Revi atau memutus, bahkan bisa saja memutuskan tali persaudaraan atau pertemanan di antara mereka. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih waktunya hari ini, teman-teman, keren banget. Terima kasih antusiasnya, kalian memang keren banget pokoknya. Gak apa-apa ya. Oke, kita tutup dulu. Sebelum kita tutup semuanya, marilah kita berdoa agar hari ini mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Oke, Al-Fatihah. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.